Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain wa rabbus samawati wal ardina wa ma bainahumal azizur rahmanur rahim. Subhanal munaffis an kulli madmum, subhanal munaffis an kulli mahzun, subhanal mufarrij an kulli madyun, subhanalladzi idza arada syai'an ayyaqulu bainal kaf wan nun. Hamdan yastajlibul marghub bil ridha'i wa yasta'tiful mahzun bin ata'i wa yaj'aluna minasyakirina li ni'ma'ihi wal 'arifina li awliya'ihi wa ala'ihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abdun arsalahu Allah lil alamin basyiran wa nazira wa ballaghar risalah wa addal amanah wa hadallahu bihi minal ummati basyaran katsira wa kana fi zulmatil jahli lil mustabsirina sirajan wa qamaran munira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa
subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah bi ni'matillah tatimmus shalihat. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas izin dan ridhonya serta pertolongannya kita masih dihantarkan, dipertemukan, disatukan dalam ijtima, kumpulan riungan yang insya Allah banyak rahmat, banyak ampunan dan banyak kasih sayang yang Allah berikan. Dan alhamdulillah kita masih bisa berjamaah sholat subuh. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita istiqomah dalam ibadah. Semoga di penghujung usia kita Allah wafatkan husnul khotimah. Amin. Salawat salam limpah curah selalu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, kerabat. Semoga keselamatan, keberkahan sampai kepada kita umat akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salah satu anugerah, salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita bukan sebatas memberikan Allah kepada kita berupa materi saja. Apa yang kita lihat, nikmat yang Allah sudah berikan, tapi anugerah terbesar, nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita saat Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di posisi ketaatan, dikondisikan dalam kebenaran, diarahkan dalam keridhaan, ditunjukkan dalam kemuliaan, diletakkan dalam keikhlasan, dan ditempatkan pada kecintaan. Saat kondisi itulah kita dijadikan baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mungkin di tempat lain ada orang yang mungkin posisinya pada maksiat, kondisinya pada kebatilan, yang diarahkan bukan kebenaran. Mereka ditempatkan pada tempat yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita alhamdulillah ditempatkan di tempat yang baik bersama orang-orang yang baik semuanya ini, insya Allah, di lingkungan yang baik. Ya, itu satu anugerah yang terbesar yang Allah berikan, dan ini kemuliaan yang tidak hilang. Harta akan punah, jabatan akan hilang, tapi kemuliaan, keikhlasan,
Apa yang sudah Allah berikan kepada kita tidak akan punah dan hilang. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang kita lakukan merupakan benih yang akan kita petik hasilnya nanti di kemudian hari. Perjalanan hidup yang kita lalui merupakan bentuk pendewasaan agar kita lebih arif dan bijaksana dalam mensikapi segala keadaan. Potret kehidupan yang kita lihat sehari-hari, baik atau tidak baik, merupakan barometer bagi kita agar kita pandai-pandai memilah dan memilih. Kalau baik jadikan teladan lalu ikuti, tidak baik jadikan pelajaran lalu jauhi. Beratnya beban hidup bukan karena kurangnya harta dan banyaknya masalah dan ujian, akan tetapi lebih kepada hati kita yang belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hidup ini adalah bukan akhir dari segala-galanya, tapi merupakan babak baru dan awal kehidupan yang sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga target kita dalam Al-Isra 79, Toha 75 dan Al-Kahfi 107, target kita karena ini hidup bukan sebenar-benarnya hidup, tapi ada kehidupan sesudah kehidupan akhirat, sesudah dunia, ada kehidupan sesudah kehidupan yang fana ini. Maka Allah memberikan target kepada kita yang betul-betul mengerti dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ungkapan yang singkat Al-Isra 79, maqamam mahmuda, dalam Toha 75, ad-darajatul ula, dan Al-Kahfi 107, jannatul firdausi nuzula. Target kita itu dapat maqamam mahmuda, makom yang terpuji. Mahmuda, bukan mamahmuda. Makom yang terpuji target kita. Ad-darajatul ula, derajat yang tinggi itu yang harus kita tempuh. Dan jannatul firdausi nuzula, dan surga firdaus yang akan kita singgahi, itu jadi target buat kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang singkat ini manfaatkan, waktu yang sebentar ini manfaatkan buat mencapai satu titik yang Allah tentukan. Maqamam mahmuda, ad-darajatul ula, jannatul firdausi nuzula. Bisa diulangi lagi? Maqamam mahmuda, darajatul ula, jannatul firdausi nuzula. Tuh, itu tuh targetnya. Buat siapa? Buat orang-orang yang mengerti bahwa kematian itu nanti adalah babak baru, awal kehidupan yang sesungguhnya buat orang-orang yang beriman. Dunia bukan kehidupan yang sesungguhnya, bukan. Ini hanya sementara, sesaat, sebentar. Maka dunia itu 3S, sedikit, sebentar, sementara. Kalau akhirat BLT, banyak, lama, terus. Pengen 3S, pengen BLT. Ya, kalau dunia kan cuman sedikit. Sedikit, akhirat banyak. Dunia itu sebentar, akhirat lama. Dunia sementara, akhirat terus itu. Mau pilih yang mana, sob, coba? Dapat BLT nggak kita? Nggak dapat. Nanti mudah-mudahan dapat BLT di sana ya. Ya, besar, lama, terus. Dunia sedikit, sebentar, sebentar. Jadi dengan target tersebut kita harus rindu dong, gitu. Sono gitu. Akan satu tempat nanti, waktu nanti yang akan dijanjikan oleh Allah. Dengan kerja keras kita, pengabdian kita kepada Allah yang sekian puluh tahun dunia ini,
kita ingin punya panen yang banyak di sana, punya panen raya yang cukup banyak, kan begitu. Kenapa? Kita merindukan kehidupan itu. Ya. Pertanyaannya gini, sepenting apakah gitu Allah mengadakan akhirat buat kita? Seurgen apa Allah mengadakan akhirat sesudah dunia? Ya kan? Buat apa gitu kan? Kan bukan tanpa alasan Allah mengadakan akhirat, bukan tanpa sebab Allah mewujudkan akhirat, bukan tanpa dasar Allah memunculkan alam akhirat sesudah alam dunia. Lalu kita manusia, kalau binatang dunia selesai. Selesai udah, binatang mati selesai. Manusia mati belum selesai. Kenapa? Karena ada kehidupan sesudah dunia kita. Ada yang kekal abadi sudah fana kita gitu. Apa alasannya? Yang pertama, alasan bagi Allah mewujudkan, mengadakan akhirat buat kita manusia khususnya, yang pertama adalah agar Allah menyelesaikan semua permasalahan yang belum selesai di dunia. Nah ini pertama nih. Yang pertama, agar Allah menyelesaikan semua permasalahan yang belum selesai di alam dunia. Ini yang berat sebenarnya. Ini yang ngeri, Pak. Yang belum kelar di alam dunia, Allah akan dikelarin di sana sama Allah. Yang belum tuntas di dunia bakal dituntaskan kalau di akhirat ku cara Allah. Dengan sebab nanti dari manusia pertama sampai akhir akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu kan. Bahasanya kan tilka darul akhiratu naj'aluha lillazina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Akhirat Allah jadikan seperti itu, ya. Yang pertama tadi, jadi Allah akan memutuskan, ya, memutuskan semua perkara kita, urusan kita, masalah kita yang belum kelar, yang belum tuntas, yang belum rengsek di alam dunia. Dari pertama sampai akhir manusia, miliaran manusia akan diselesaikan oleh Allah atu-atu. Lama nggak nih? Lama, Pak. Antrian lama gitu. Maka durasi waktu yang Allah akan berikan di akhirat ditambah durasi waktunya. Di dunia sehari 24 jam, di akhirat 1000 tahun. Sapoe 1000 tahun. Sebab apa? Allah akan menyelesaikan semua tanpa tertinggal. Ya, lengkap semuanya itu. Selesai itu, nggak ada yang tertinggal. Maka durasi waktu sehari ditambah oleh Allah bukan 24 jam tapi 1000 tahun. Ya. Ini beratnya di sini nih. Makanya Allah jelaskan dia. Wa yasta'jilunaka bil azab falay yukhlifallahu wa'dah wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'udun. Tolong jelaskan. Dalam Al-Hajj 47, ya. Wa yasta'jilunaka bil azab. Mereka memintamu disegerakan azab ya Muhammad. Falay yukhlifallahu wa'dah. Padahal Allah tidak akan mengingkari akan janjinya. Wa inna yauman, sesungguhnya satu hari inna rabbika, di sisi Allah, ka'alfi sanatim mimma ta'udun, seperti 1000 tahun. Jadi limit waktunya banyak itu. Jadi jangan dikatakan sehari 24 jam, karena Allah akan memutuskan banyak perkara, harus tuntas, selesai, kelar. Maka durasi akhirat satu hari bukan 24 jam, tapi dalam Al-Hajj 47, ka'alfi sanatim mimma ta'udun.
Tapi dalam ayat yang lain, dalam Al-Ma'arij 4 ada lagi kalimat yang berbeda. Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanatin. Dalam Al-Ma'arij 4 itu ada kalimat fi yaumin, pada satu hari nanti, kana miqdaruhu, ukuran kadarnya khamsina alfasanatin, 50.000 tahun. Nih, satu ayat menyatakan 1000 tahun, yang ini 50.000 tahun. Ini kira-kira gimana ini? Kok berbeda? 50.000 tahun itu ya dirasakan oleh orang-orang kafir. Seperti dalam surat Al-Muddatsir 8 sampai 10. Ya. Fa iza nuqira fin naqur. Fazalika yauma idzin yaumun asir. 'Alal kafirina ghairu yasir. Jadi ketika sangkakal ditiupkan oleh malaikat Allah Ta'ala, maka hari itu adalah hari yang penuh dengan kesulitan. Bagi siapa? Alal kafirina ghairu yasir. Bagi orang-orang kafir yang tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang-orang kafir ngarasana bukan 1000 tahun, tapi kulilakna menghadapi azab Allah karasa seperti 50.000 tahun. Seperti orang yang dipenjara semalaman dengan di ruang sel semalaman dengan di ruang pengantin semalaman, lamaan mana? Kan beda rasanya, parasit ya, betul nggak? Yang dibui di ruang sel semalaman dengan yang di kamar pengantin, kata yang dibui lila bisa nih teh sapetik cek pengantin. Nah beda. Ada ketika menghadapi azab Allah, mereka kerasa bukan 1000 tahun, kulama-lamana seakan-akan khamsina alfasanatin alal kafirina, tentunya gitu kata Allah. Maka durasi waktu ditambah oleh Allah. Tadi kembali kepada poin yang pertama, Allah akan menyelesaikan setiap permasalahan yang belum selesai di alam dunia. Kita dengan Allah, kita dengan kita. Tuh berat dirinya mah. Contoh permasalahan kita dengan Allah dulu nih. Apa? Ibadah tentunya. Yang belum tuntas di dunia, nanti ku Allah dituntaskan di akhirat ku cara Allah. Contoh ya. Ima utak atik we ima boga HP ge da dipakai ibadah ya. Contohnya kita kalau sholat sehari 5 waktu, setahun 365 ya, kali 365 hari, 365, 1825 sholat, bukan rokaat, sholat, 1825 waktu sholat, setahun tuh, selesaiin tuh. Setahun 1825 SKS selesaiin tuh. Andaikan manusia dikasih waktu umur 65 tahun, potonglah 15 tahun masuk waktu akil balik, berarti 50 tahun dia punya ibadah tugas kepada Allah selesaikan. Berarti 1825 kali 50 tahun, betul? Ya. 91.250 sholat, kelarin tuh, selesain tuh, rakaat ke-17 selesain tuh, sholat aja nih 91.250 waktu sholat selesain tuh sama kita selama 50 tahun. Begitu diperiksa sholat kita di sono, ya, ditanya sholat kita, ternyata umpama 1 tahun itu ada 1 yang enggak sholat kita. Umpama ini dulu Pak camping lah, dulu main lah, lupa sholat. Dulu. Baheula ieu mah zaman jahiliyah, ieu mah bareto, ieu mah kan saroleh we ayeuna. Bareto ieu mah keur sakola, keur kuliah, keur gawe di pabrik poho sholat. Ternyata setiap 1 tahun 1 we teu sholat umpama. Tahun depan 1 per tahun hiji wente. Kali kan 50 tahun berarti 50 kali tersolat. Itu paling sedikit 1 hijinya. Diperiksa ternyata sholat orang teh kudu 91.250. Cek Allah teh
Anggeus teu itunya bahasa urang ieu anggeus teu kurang ya Rob coraha 91 200 mama pulang ke mana ke salat tah can anggeus kan can anggeus bener can dikodoan ku urang can dibayar ku urang terus kumaha ya wayana dianggeuskeun ku Allah 50 eta lain dita salat dipeprek ya. Bongana berat-berat teuing ke kepala kita untuk sujud kepada Allah. Maka dalam surah Al-Muddatsir 42-43 masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Apa yang menyebabkan kamu kena ke saqar cek Allah? Jawab ieu ya. Paretonya. Qalu lam nakum minal musallin, kami teu salat ya Allah. Maka sakor teh naon peprek pernah teu kapeprek ku palu jempol apa nyeri bengkak biru hejo geus nyeri ieu mah lain jempol ieu pastake dipeprek bucat qalu lam nakum minal musallin nu kadua wala nakun nut'imul miskin kami enggak ngasih orang makan orang miskin tuh parah kan? Ayo kelarin dan di dunia mumpung masih ada waktu. Kalau atuh tahun atuh, kalau 2 100 berarti setahun 3 150 dibalik peprek ku Allah tah. Buru lah bayar buru tong jongjon teh. Bisi-bisi ieu mah tapi tampang-tampang mah heueuh sih kayak gitu. Isi imannya mudah-mudahan sih henteu nya tengah kita sholat kelarin dah yang kedua yang pokok wae anu sunnah mah moal ditanyakeun nah teu dua henteu da sunnah mah kerelaan urang da definisi lagi di pigawe dapat pahala henteu ge teu dosa kan gitu sunnah mah teu nu wajib we ieu mah eta nu sholat anggeuskeun dah. Kalau sholat kita 50 tahun ya segitu 91.250 beres ya Rob aman mau dipeprek itu hitung-hitungan we ieu mah berarti teh saladar kabeh puasa Ramadan wajib ya. Sebulan taruh 29 hari oke dikali 50 tahun 1450 1450 hari Ramadan puasa yang kita harus kerjakan umpama satahun hiji we ngagodin dah baretonya baheula ieu mah satahun hiji ngagodin teh keur wudu glek istilahna bareto keur SD keur SMP atau mana ternyata satahun hiji henteu kali-kali 50 tahun berarti 50 teu puasa kan gitu. Nah, berarti ditanya, beres teh salatna parasit teh gitu. Beres ya Allah puasana. Nah, eta. Ternyata 50 kali teu puasa dalam 50 tahun. Ya Rob cuman 1450 na ngagodin. Geus dikodoan acan. Nah, lu kieu mah digodog. Kusebab awakna teu puasa, maka diberi kuali gede. Caina mendidih abuskeun tah ek digodog dipeprek nah ayo makanya buru-buru dah kodok gitu kan taubat yang belum dikelarin di dunia dah ya dalam Al-Baqarah 160 Al-Imran 89 dan At-Tahrim 8 Allah kasih apa keringanan sok atuh mangga dibayarlah lamun itu ya illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim nawe apa teh kecuali yang taubat kata Allah yang dalam fiqhus sunnah kan dijelaskan kata Nabi kalau kalian lupa tidak salat ketiduran katanya sholli ma zakara maka salatlah di mana kamu ingat ya salat langsung. Ya, nggak usah nunggu yang sama waktunya. Ingat, oh iya ya, kayak gitu kan. Dan sholat ya, dan kamu di Persib, poho. Ya. Terus sholat, ingat-ingat
jam 8 pagi ya langsung sholat gitu. Buru-buru tobat. Illal ladzina tabu wa aslan, perbaiki diri nama. Tong sampai untuk sholat. Yang sholatnya aja keluar dari waktu itu udah kena ancaman kan. Fawailul lil musallin. Yang sahun kata Nabi. Sahabat siapa yang sahun? Sahun itu bukan malaweung. Bukan pikirannya kemana we, bukan lamun kitu mah wah kabeh kena. Sahun itu kata Nabi alladzina yuakhiruna an waqtiha, orang yang sholatnya keluar dari waktu yang ada. Zuhur jam 4, asar jam 7, tadi sholat kene tapi di luar waktu geus kena ancaman wa wailul lil qomot teh sholat eta teh gitu. Nah itu pentingnya ya. Illal ladzina tabu min ba'di zalika, kecuali yang taubat. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asalamukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Taubatlah buru anggeuskeun ya insyaallah. Tong disepelekeun. Ya, karena nanti kata Allah dalam Maryam 59, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Akan datang generasi terburuk, panggoreng-gorengna generasi manusia sesudah para sahabat adalah adha'us shalat. Khalfun adha'us shalah, generasi yang suka menyia-nyiakan salat. Entar kedeung kedap kagok engke we kedeung deui ta eta teh ayeuna kitu nya. Aya ya. Hati-hati jadi sepelekan ya, hati-hati. Kadang-kadangnya maaf ya. Kadang-kadang kita kalau hajat komo emak-emak mah make up na lebar lohorna kewe asar sok tinggal itu bener tuh, sok coba memakai make up segala macam ya, teu enak ku tukang rias tapi teu ngeunah ka Allah mah cicing we engke we salat mah lohor mah asar teu kagok make up bener teu? Hah? Jawab atuh. Engke we lah. Begitu engke teh umur eueuh sia kumaha. Urang mah nyaah we. Tong sampai urang teu ngeunah ku rias ieu kandel ieu lebar. Tapi sakor sia teh diantepkeun. Tong kitu. Itu nyepelekeun. Tapi Allah masih nyaah diberi waktu kene sehat. Asar aya keneh waktuna, tapi tong kitu wae eta teh generasi terburuk kata Allah. Panggoreng jelema eta adha'us salat, sok ngeremehkan, menyia-nyiakan, nganggap sepele salat. Eta ade bisa dipeprek. Main futsal sore maghrib kaliwa ya, balik isya capek sare. Oh banu kitu eta teh. Ade itu urang mah nyaah we, lain ngewanya. Supaya bener urang mah tong sampai di dunia teh bebeakan sakor geus ngantosan dihareupeun jadi peprek. Ade tong teu ngeunah ku jelema rapat we, beres we waktu teu ngeunah kagok ieu. Baik we sakor gagawan kemana ya kan. Ya, lamun masih dina waktu mah teu naon, lohor jam 2 masih keneh teu naon, eta masih aya kode waktu. Ya, tapi tong sampai ngahajakeun ge lah. Rapat urang teruskeun ke asal mah dijama we, dijama. Tong kitu, tong nyepelekeun salat. Insyaallah kade teh hati-hati. Makanya dalam Al-Baqarah 238 hafizu 'ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jaga cek Allah teh geus diwanti-wanti kan jaga, tong disepelekeun, jaga waktuna, jaga adab-adabana, jaga kehusyuanna, jaga bacaanna, jaga kabeh. Tah ke lamun asup ka sakor tong salahkeun. Gusti abi teh apa? Geus dibejaan Ustaz Faisal. Geus dibejaan urangnya, awas ieu. Bisa dibejaan. Urang bebas tanggung jawab. Parasitnya geus dibejaan saya mah bisi berhujah, tentu apal Gusti sampai kan guys, gua alasan sorry ya gitu.
Ya, mau orang kan itu lagi sampai jalan di dunia. Yang pertama. Yang kedua, alasan Allah apa? Mengadakan akhirat buat kita agar Allah memenuhi segala janji-janjinya. Setiap perintah dijanjikan iya ku Allah ku Nabi kayak diri itu dicumponan. Dan Allah pun akan memenuhi segala ancaman-ancaman atas larangan-larangan Allah. Yang melaksanakan perintah dijanjikan kieu kayak dicumponan diri itu anu migawe salah jeung maksiat bakal diancam ku kitu kayak di dagoan. Berarti Allah tidak ingkar janji ya. Dina Ali Imran 25, fa kaifa iza jama'nahum liyaumil la raiba fi wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Bagaimana kalau nanti kami akan mengumpulkan kalian semua, kata Allah. Terus wa wufiyat kullu nafsin, akan dipenuhi kullu nafsin, setiap diri kita, maka sabat perbuatan yang sudah kalian lakukan, wahum la yuzlamun, dan hal kalian tidak akan dizolimi sedikit pun ku Allah. Nu salah ya salah, benar ya benar. Di dunia salah di penjara, benar dibebaskan, bisa dizolimi. Di akhirat tidak bisa, dizolimi. La yuzlamun, dipenuhi Pak. Kurang ngajinya subuh-subuh ya kan perintah Nabi, perintah Allah dijanjikan kia. Oh iya gelingan buruh ngaji subuh teh bari nunutan. Oh ini gelingan ngaji subuh teh enak di luar duduknya ya. Gitu. Semua akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Al-Baqarah 281 sama seperti itu ya. Akan dipenuhi ku Allah Subhanahu wa taala. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun, sama kalimat redaksinya. Akan dipenuhi kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tah dirinya oh iya geningan buruh na capek ngaji teh gitu. Ya, kita berjamaah teh oh ini ya melawan ngantuk, malas, oh ini tah semua akan dijanjikan kebaikan-kebaikan. Maka dikatakan in ahsantum li anfusikum wa in asatum, Al-Isra ayat 7. Ya, kalau baik ya dikasih baik balasannya, kalau jelek ya jelek ya. Makanya setiap kita itu akan dipenuhi ku Allah. Ya, bakal dijanjikan oh geuningan ieu sorga teh gitunya. Oh ieu geuningan tak kitu eta teh. Maka semua yang kita kerjakan baik dipenuhi janji ku Allah, apapun yang kita kerjakan maksiat pun akan dipenuhi ancaman dan siksaan Allah. Tadi situ Pak. Makanya kalau kita mengerjakan amal soleh kan teka tinggali ganjarannya, beda jeung gawe sabulan bunggelekan duit aya hasilna, materi ketinggali ku soca tapi pahala mah ku mata batin kayak di ditu. Kayak di ditu, anu loba amal alusna bakal panen raya di ditu. Nah gitu insya gitu. Kudu semangat atuh ya. Gitu. Sebab akan dipenuhi gajina ke disekaliguskeun ku Allah di ditu. Dalam jumlah yang sangat besar gitu kan. Yang ketiga, maksud tujuan Allah mengadakan akhirat buat kita agar Allah menunjukkan, memperlihatkan ya suatu tempat ya, yang dalam hadis qudsi dikatakan a'dadtu li ibadiyas sholihin mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatala ala qalbin basyarin. Allah akan sediakan tempat, disembunyikan ya, dirahasiakan. Allah akan memperlihatkan satu tempat. Tempat itu yang mala ainun ra'at, yang mata belum pernah melihat, wala uzunun sami'at, yang belum pernah telinga mendengar keindahannya, wala khatara ala qalbin basyarin, dan belum pernah terlintas dalam hati setiap manusia. Apa itu? Surga. Kalau di hadis Quran digambarkan keindahan surga, itu belum seberapa. Bahasanya juga belum terpikirkan oleh pikiran,
belum terlihat oleh pandangan, belum terdengar oleh pendengaran, can kalintas dina hate. Kan terus digambarkan di Quran hadis itu hanya secuil ciri-ciri yang Allah sampaikan biar orang blok N kesemsem gitu. Nah, gitu. Biar kasemsem kapincut bahasana gitu. Seperti bidadari kieu da leuwih ti kitu eta mah. Sakit oge saeng kapincut urang teh, komo nyana gitu tah. Itu bukan gambaran sungguhnya dalam Quran, lebih dari itu sebenarnya gitu. Ya. Maka As-Sajdah 17 dijelaskan gitu ya. Ya. Fala tukhfi, ya. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ain jazaa'an bima kanu ya'malun. Tiap diri enggak ada yang tahu kata Allah. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum, apa yang disembunyikan dari mereka min qurrati ayun. Nah ini hayang kan itu tempat yang dijanjikan ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah kesana semua, enggak ada yang tertinggal, kabeh asup kan itu tempat yang dijanjikan ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Rasulullah pun diperlihatkan ku Allah dengan izin Allah tentang surga, diceritakan ke sahabat, tuh sahabatnya ngarasakan betapa surga geus deket di hareupeuna gitu. Karena yang menceritakan sudah melihat. Ustaz Faisal belum pernah diceritakan surga, sare we jamaah. Ya, tepati kasemsem sebab nu ngomongna can itu can ningali didongengkeun ku nabi akhirat. Sahabat merasakan asa haneut gitu tah, seakan-akan neraka itu deket tah, sehingga efeknya ketika mendengarkan surga kenikmatnya pulanglah semangat ingin meraih surga dengan amal solehna. Ketika cerita ke neraka aya ngahindar sejauh-jauh dari maksiat gitu. Orang makan diceritakan neraka, azab neraka nyekerek ke orang mah. Tah, nu ngomongna can ngarasakeun, makanya efekna gitu. Ayo, itu yang ketiga ya, supaya Allah memperlihatkan satu tempat yang dijanjikan mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar keindahannya, belum ada kepikiran kumaha bentukna, dan belum terlintas dalam hati manusia, belum. Seperti itu. Yang keempat, maksud Allah Subhanahu wa taala mengadakan akhirat buat kita agar Allah memisahkan dua golongan, yang baik dan yang tidak baik, yang sujud dengan yang tidak sujud, yang taat dengan maksiat. Mungkin di dunia mah membaur kan, yang ngehiji itu, ngehiji nggak ada bedanya, sok coba. Di dunia membaur, tapi di akhirat bisa gitu, dipisahkan ku Allah Subhanahu wa taala. Dina Asy-Syura 7, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Dipisahkan ku Allah. Ya. Dalam bahasa Yasin, wamtazul yauma ayyuhal, Yasin 58. Wamtazul yauma, berpisahlah hai gitu kan. Hari ini, hai orang-orang yang tidak baik, yang batil, yang musyrik, yang enggak salat, ayyuhal mujrimun, hai orang-orang pendosa, kata berpisahlah kalian. Dengan kalimat itu langsung semua kaki membentuk formasi dua, langsung kadieu terus saya membentuk sendiri itu mah. Kumaha amal soleh di dunia. Nah, mereka padang membaur, ku kalimat itu langsung membentuk formasi anu baik kadieu, kieu anu jelek kadieu gitu we eta mah. Enggak bisa kaki ini kamanawi teh bisa, akan terhimpun ya dengan kalimat tadi yang jelek di dunia lagi. Nah, ketika mereka melihat dua golongan tersebut, ya kan, orang yang ini nih yang bagus ya, yang mendapatkan pisorgalan, wajahnya berseri-seri. Fa ammal ladzina yaddat wujuhuhum, wajahnya putih berseri-seri, menandakan ceria, madacer, masa depan cerah. Ieu madesu ieu mah. Ya wajah-wajah ini, wajah madacer. Surga, pahala, bidadari geus kabayang, maka ceria wajahna. Nu ieu mah cembetut, siksa, azab, wah neraka. Makanya apa? Iswaddat wujuhuhum. Geneuk wajahna teh. Ya. So pamajikan urang Pak menang arisan kumaha wajahna?
Cerah we, langsung kabur mah. Tapi lamun duitna leungit kumaha? Geuneuh wajahna teh kan gitu. Geus kabayang, waduh siksaan dia, azab, neraka, seuneu. Geus kabayang tanu ieu teh. Makanya mereka ingin lari ke tempat ini. Ini kaki nggak bisa, tidak bisa lompat ke dia, Pak. Berat we, ada kepalakan di dunia. Di dunia bisa membaur jadi satu, di akhirat nggak bisa. Tuh, disitulah Allah akan pisahkan. Dalam surat Hud 105, 108, itu kan jelas itu ya. Allah jelaskan, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa biizni, faminhum syaqiyyu wa sa'id. Tuh, nanti di akhirat nggak ada yang bisa ngomong. Dibagi dua, syaqiyun wa sa'id, celaka dan selamat. Jelas itu. Makanya nanti di dunia seperti itu membau, tapi di akhirat akan dipisahkan oleh Allah. Disitulah baru kelihatan. Maka disebut fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, yang ini fa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah. Hoyong maimanah, hoyong mas'amah, hoyong maimunah. Fa ashabul maimanah ma ashabul maimanah, gitu kan. Seperti itu. Waqiah 8-8. Golongan sebelah kanan, ma ashabul maimanah. Alangkah bagjana, salamatna ashabul maimanah. Tapi ini wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah. Golongan sebelah kiri, aduh, cilaka. Bahkan dalam Waqiah 27 dengan 49, wa ashabul yamini ma ashabul yamin, wa ashabus simal ma ashabus, nah gitu. Mau yang mana? Yamin, simal. Nih golongan kanan. Gitu. Mudah-mudahan ke golongan kanan semuanya ya. Amin ya Allah ya Rabbal. Kelihatan wajahnya wajah-wajah ashabul yamin semuanya. Ya, mudah-mudahan. Terakhir, maksud Allah menjadikan akhirat buat kita agar mengekalkan hidup manusia di sana. Sesudah di sana mentok udah tuh. Di dunia masih jalan keneh, kuburan, barzah gitu ya. Tapi di akhirat sudah mentok, nggak ada kehidupan lagi. Maka bahasa surat Yunus 26, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wala yarhaqu wujuhahum qataru wala zillah ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Apa artinya? Nih, agar Allah mengekalkan, ada seimbang atunya. Ari gawe ngan 60 tahun di dunia, di balesna salilana ku nikmat. Berarti lain diburuhan mah rahmat we kanya Allah. Teu saimbang atuh ayeuna gawe ngan 50 tahun tadinya. Di balesna ku kanikmatan luar biasa bari salilana. Maka rahmat eta mah lamun aya jalmi digaji 10 juta. Bulan harap 1 triliun, lain gaji eta mah tuh. Kanyaah we ti dunungan 1 triliun. Tapi gitu. Kan nggak sesuai. Dia 10 juta dibere 100 juta. Wah, ini lain gaji, makanya tak Allah teh gitu. Maka ya bahasa lagi masuk surga karena rahmat kanya. Ya. Kanya lamun kanya mah geus 50 tahun ke dunia, kasar 50 tahun geus ke dunia deui. Mun saimbang eta mah. Tapi kan teu dikekalkeun urang ku Allah Subhanahu wa taala. Bahasana gitu nih, Yunus 20 genap, lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat baik di dunianya, al-husna, dapat husna. Apa husna? Dalam tafsir Sawi dan Jalalain, al-jannata, surga husna. Bagi yang melaksanakan amal kebaikan, al-husna, mendapatkan surga. Nah, waziyadah, tambahan ku Allah. Aya bonusnya tambahannya. Udah masuk surga, waziyadah. Ada tambahan kata Allah. Apa tambahannya? Dalam hadits qudsi dijelaskan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua penduduk surga, Allah tanya, hal raditum, apakah kalian ridho, senang di sini? Jawab dong. Kok diem aja ini? Ini ditanya. Jawab heula tuh.
Apakah kalian ridho tinggal di surga? Nah, gitu. Mudah-mudahan ketika Allah bilang begitu, wajah kita ada di situ. Amin. Jangan sampai Allah ngomong begitu, nanya begitu, wajah kita nggak di situ. Di sono kita. Bahaya tuh. Bahaya tuh, Pak. Allah bilang nanya begitu, wajah kita, istri kita, anak kita, semua di situ. Alhamdulillah tuh. Ya. Kami ridho ya Allah. Apa kata Allah? Aku berikan tambahan. Ngahulang tah ahli surga. Ya Rob, ini nikmat segitu banyaknya, segitu bagusnya. Tambahan apa lagi? Pikir ahli surga apa? Meren makanan yang beda, minuman yang aneh, meren. Itu. Ya, apa kata Allah? Aku tambahkan. Ngahulang tah. Ngahulang ya. Jadi na pantat teh ngahulang, kita balik lah ya teh. Jam genep itu cina, jam dahar ya teh ngahulang we ahli surga teh. Ini na pantot tinggal cicing na lawang pantot teh hayang balik. Ngahulang aku tambahkan cik Allah. Diem apa tambahannya nih? Ini masih banyaknya ini. Apa kata Allah? Aku ridho kalian tinggal di sini dan kalian kekal selama-lamanya di tempat ini. Tah eta Pak. Yang punya sorga bilang begitu. Ya, aku ridho kalian tinggal di sini dan kalian kekal selama-lamanya di sini dan tidak keluar lagi. Atuh, silih rangkulan eta teh. Tah di situ Pak kenikmatannya. Alhamdulillah. Tuh, maka Allah akan mengekalkan kita. Saat Allah bilang begitu waziyadah wala yarhaqu wujuhahum qataru wala zillah. Enggak terlihat wajah mereka murung, sedih, semuanya ceria itu. Ulaika ashabul jannah hum biha khalidun. Mudah-mudahan ya kita kasemsem ingin ke sana, ya rindu sono hayang ka ditu sebab orang-orang beriman merindukan pertemuan itu sebab itulah janji Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan orang kafir yang tidak mau bertemu dengan waktu itu, nanti nggak mau dia karena geus kabayang siksaan, azab, neraka seuneu geus kabayang. Urang mah teu insyaallah. Mudah-mudahan ya kita semuanya masuk ke sana dengan rahmat Allah dan mudah-mudahan kita rindu bertemu dengan akhirat yang memang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala buat kita orang yang beriman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.